Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswika Arstiananda dengan NIM 4312 2010 249 akan menjelaskan materi mata kuliah kewarganegaraan. Selanjutnya adalah bab 10 tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dibangun atas dasar geopolitika bangsa Indonesia yang dikaitkan dengan politik kekuasaan. Wawasan Nusantara merupakan penerapan teori geopolitik bangsa Indonesia. Salah satu kepentingan nasional dalam konsep wawasan Nusantara berdasarkan geopolitik adalah mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 45, sehingga hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada peraturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategis, hubungan timbal balik antar geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara itu yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dalam tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari spesifikasinya. Yang pertama itu Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara, berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang keempat, ada ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, ada GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Ada aspek historis. Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal, yaitu yang pertama, kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Yang kedua, kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Kondisi nyata Indonesia. Ada beberapa jenis kondisi geografis bangsa Indonesia, yaitu kondisi fisis, serta kondisi Indonesia ditinjau dari lokasinya. Yang pertama, kondisi fisis Indonesia. Itu ada letak geografis, posisi silang, iklim, sumber daya alam, dan faktor-faktor sosial politik. Yang kedua, ada lokasi fisikal Indonesia. Keberadaan pada lokasi ini adalah faktor geopolitik utama yang mempengaruhi perpolitikan
geopolitikan di Indonesia. Berdasarkan kondisi fisikal negara, Indonesia berada pada dua benua yang dihuni oleh berbagai bangsa yang memiliki karakteristik masing-masing, yaitu ada benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia pun berada di antara dua samudra yang menjadi jalur penghubung berbagai bangsa, yaitu ada Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Lokasi fisikal Indonesia menyebabkan negara ini menjadi suatu daerah buffer zone atau daerah penyangga. Hal ini bisa dilihat pada aspek-aspek. Yang pertama, ada politik. Indonesia berada di antara dua sistem politik yang berbeda, yaitu demokrasi Australia dan demokrasi Asia Selatan. Yang kedua, ada ekonomi. Indonesia berada di antara sistem ekonomi liberal Australia dan sistem ekonomi sentral Asia. Yang ketiga, ada ideologi. Indonesia berada di antara ideologi kapitalisme di selatan dan komunis di sebelah utara. Yang keempat, ada sistem pertahanan. Indonesia berada di antara sistem pertahanan maritim di selatan dan sistem pertahanan kontinental di utara. Selain menjadi daerah buffer zone, Indonesia pun memperoleh beberapa keuntungan disebabkan kondisinya yang silang tersebut. Antara lain, yang pertama itu berpotensi menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua, dapat lebih memainkan peranan politisnya dalam percaturan politik internasional. Yang ketiga, lebih aman dan terlindung dari serangan-serangan negara kontinental. Peranan geopolitik. Hal ini berkaitan langsung dengan peranan-peranan geopolitik. Adapun peranan-peranan tersebut adalah yang pertama, berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. Yang kedua, menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan suatu dan situasi dan kondisi alam. Yang ketiga, menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri. Yang keempat, menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan. Penerapan strategi. Strategi yang diterapkan ada strategi 1 sampai dengan 4. Strategi 1, peningkatan pengelolaan geografi yang ada melalui pemahaman, inventarisasi, koordinasi, pengelolaan atau penetapan dan pemanfaatan sehingga dapat memberikan keuntungan di semua bidang kehidupan. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan, meningkatkan ekonomi dan stabilitas nasional. Selanjutnya, mampu meningkatkan bargaining position. Strategi 2, peningkatan implementasi peraturan perundang-undangan melalui inventarisasi, koordinasi, penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang belum ada, sosialisasi, implementasi, pengawasan serta penindakan untuk penegakan kedaulatan dan hukum sehingga dapat dicapai kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, memberi keamanan, kelancaran, dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan, tidak tumpang tindih bahkan saling mendukung. Strategi 3, peningkatan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara melalui pendidikan baik formal maupun non-formal, serta sosialisasi kepada seluruh masyarakat sehingga timbul kesadaran akan jati dirinya, tumbuh dan berkembangnya rasa kebangsaan, tidak mementingkan kepentingan diri ataupun kelompok atau golongan, sehingga menumbuhkan kuat dan mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa serta kesadaran akan bela negara. Strategi 4, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan sehingga tumbuh dan berkembang kemampuan profesional di bidangnya, mampu bersaing dengan tenaga asing dari luar, tingkat kehidupan dan kesejahteraannya meningkat, tumbuh dan berkembangnya ketahanan diri masyarakat serta ketahanan nasional yang selanjutnya dapat diwujudkan stabilitas nasional yang mantap, mampu dan mau menyampaikan aspirasinya. Kesimpulannya adalah dari pembahasan yang telah dilaksanakan diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, kondisi geografis Indonesia yang spesifik dan unik dengan sumber daya alam yang berlimpah dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada. Pengaruh lingkungan strategis, geopolitik kawasan telah mempengaruhi geopolitik Indonesia termasuk sistem pertahanan negara. Yang kedua,
geopolitik Indonesia masih dipengaruhi oleh paradigma lama dan perkembangan geopolitik negara maju di kawasan, sehingga daerah-daerah tertinggal dan wilayah-wilayah perbatasan masih merupakan wilayah yang terisolir. Yang ketiga, untuk dapat mengatasi pengaruh perkembangan geopolitik di kawasan, perlu segera dilakukan penanganan berupa kebijakan dalam pembangunan nasional, serta implementasinya disesuaikan dengan kondisi geografi dan budaya daerah setempat. Yang keempat, kebijakan pertahanan tersebut harus dijabarkan ke dalam 3 grand strategi, yaitu mewujudkan pengamanan terhadap daerah-daerah tertinggal, khususnya perbatasan negara dari berbagai bentuk ancaman termasuk pencurian SKA.